Jadi bukan template, tapi kenyataannya memang benar pertanyaan-pertanyaan HR tuh kurang lebih kenapa Anda meninggalkan perusahaan yang lama, kekurangan, kelebihan, apa yang menjadi target Anda 3 tahun mendatang apabila Anda tetap di perusahaan kami, itu seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan lagi? Ada. Ini mah saya tidur di sini. Halo, selamat malam sobat-sobat dari Instagram dan dari YouTube ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini bisa banyak mendapatkan ya perspektif baru lah dari ex finance sama HR director ya. Selamat malam. Ya perkenalkan ini sobat Jenny Jatemin. Nah, mungkin mau dipanggil kakak, ibu atau sobat? Silakan whatever. Kalau dari umur mungkin ibu, tapi kalau supaya lebih santai mau sobat terserah. Saya serahkan kepada. Waduh, oke siap. Kita panggil sobat aja lah, sobat Boleh. Jenny. Nah, ini jadi tema podcast hari ini itu tips HR untuk navigasi karir ya. Seperti biasa, ya live ini bisa dilihat di YouTube dan di IG ya. Tapi nantinya ada video on demand-nya di YouTube. Habis itu nanti kita juga ada highlight-highlight ya, lebih seru ya. Nah, habis itu kita juga ada sosmed-sosmed lain seperti Twitter, habis itu TikTok. Silahkan kalau ada yang mau follow di Landak ya, landak. Nah, kita langsung masuk aja ke ini. Sebenarnya ada banyak list pertanyaan di Wah, kepercayaan saya. panjang sekali listnya. Semoga saya bisa menjawabnya. Iya. Jadi pertama kita mulai aja, apa saja strategi yang dapat digunakan HR ya untuk menarik dan merekrut bakat mahasiswa terbaik lah di pasar tenaga kerja yang sekarang ya kompetitif sekali. Oke, apa saja yang bisa dilakukan HR untuk merekrut mahasiswa yang Bakat mahasiswa terbaik lah. oke. Jadi dari sisi company, HR itu punya tanggung jawab untuk menciptakan employer branding. Employer branding. Employer branding itu berarti image yang ada terhadap perusahaan tersebut. Jadi misalkan saya HR dari let's say perusahaan A. Jadi saya bertanggung jawab untuk memastikan image perusahaan A di mata masyarakat, khususnya kalau tadi ingin menarik mahasiswa yang katakan yang bertalenta lah ya, itu image perusahaan A ini harus baik. Artinya misalkan karyawan yang bekerja di perusahaan A itu bahagia dalam tanda kutip, maksudnya mereka bisa bekerja lama dan kompensasinya lumayan, work and life balance-nya juga oke, kurang lebih seperti itu. Selain itu juga job description yang ingin diberikan kepada mahasiswa yang misalkan sedang mencari posisi A gitu, itu harus lengkap dalam arti tidak terlalu bertele-tele dan jelas gitu. Kadang-kadang ada perusahaan yang membuat atau HR yang membuat job description itu agak bias, jadi terlalu luas sehingga pada saat menjaring mahasiswa atau siapapun kandidat lah ya, itu jadi terlalu luas juga, jadi nggak spesifik mendapatkannya. Gitu. Oke, berarti dari sisi HR mereka memang juga menjaga brand Employer image, branding istilahnya. employer brandingnya perusahaan lah ya. Iya. Dan mereka juga ada pekerjaan untuk menata job desk-nya lah. Soalnya juga memang banyak perusahaan yang job desk-nya ya kurang jelas begitu ya. Itu sebenarnya kalau semisal dari sisi mahasiswa apa tuh kayak bendera red flag-nya lah melihat job desk yang diberikan oleh HR. Habis itu job desk ini tuh sebenarnya mendingan kalau ada job desk ini nggak usah masuk ke perusahaannya gitu. Mungkin ada. Begini, kan pasti pada saat kita ingin melamar suatu posisi kan pasti ada nama posisinya. Oke, pada saat kita melihat nama posisi itu, kemudian biasanya job desk-nya disebutkan juga dengan kadang-kadang ada yang cuma singkat, kadang-kadang ada yang detail. Nah di situ para mahasiswa harus bisa membaca
apakah itu sesuai atau tidak dengan posisi yang ditawarkan. Nah, kalau ditanya kan belum bekerja, bisa jadi tidak mengerti. Iya, kalau memang seperti itu berarti mahasiswa itu harus baca, entah itu buku atau internet. Sekarang sumber informasi itu sangat amat tidak terbatas ya. Jadi kalau istilahnya sky is the limit, sekarang udah benar-benar tidak seperti zaman dulu ya, mau cari apapun di mbah Google itu ada. Apalagi dengan adanya chat GPT sekarang, lebih ini lagi, lebih gampang sekali untuk mencari informasi. Nah, yang kembali ke pertanyaan tadi, red flag-nya adalah, jadi kalau memang kita belum berpengalaman mahasiswa, jadi pada saat mencari job description, tentunya carilah yang at least tidak terlalu jauh dari kemampuan atau skill kita sendiri. Karena kalau misalkan terlalu jauh, kadangkala saya dulu pada saat menjabat sebagai HR director, tentunya tidak langsung melihat job description ya, tapi pada saat meeting internal, staff saya pernah mengatakan, Bu, yang melamar tuh banyak yang nggak sesuai gitu. Jadi misalkan ditulis kita minta pengalaman 2 tahun gitu ya, minimal 2 tahun, yang melamar banyak yang fresh graduate. Nah seperti itu, jadi kalau ditanya red flag, itu salah satunya. Selain itu juga katakan mahasiswa harus juga memperhatikan stabilitas perusahaan. Memang tidak mudah ya untuk mengetahui misalkan perusahaan ini stabil atau tidak sih, unless memang itu perusahaan yang sudah sangat besar, katakan seperti Astra atau mungkin yang bahkan perusahaan besar pun bisa kolaps, kita tahu ya di zaman saat krisis seperti ini gitu. Nah untuk mahasiswa yang katakan misalkan yang penting saya kerja aja dulu lah gitu misalkan, kan banyak yang seperti itu. Jadi hal itu mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya, awal mula lah untuk membuat supaya di CV itu pengalamannya tidak zero. Karena kalau pengalaman tidak ada, memang dari sisi seorang HR itu yang dilihat hanya satu nilai atau IPK, kemudian juga katakan keterlibatan mahasiswa itu dalam aktivitas-aktivitas selain di kampus. Itu biasanya sangat mempengaruhi HR dalam mengambil keputusan mau mengambil anak ini, mengambil kandidat ini atau tidak. Karena kalau misalkan anak ini hanya kuliah, nilainya akademis saja, nilainya pun tidak bagus-bagus amat, misalkan mungkin 3.1, 3.2 itu mungkin sudah bagus sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada kompetitor, karena kalau mencari pekerjaan kan Anda nggak sendiri ya, banyak yang mencari itu banyak sekali. Jadi kalau misalkan memang yang dicari adalah fresh graduate dan hanya mengandalkan nilai, bisa jadi itu akan menjadi penghalang lah gitu. Itu sih beberapa. Betul sih. Tapi kalau tak lihat yang kayak banyak sebenarnya opini, ya ini bukan mayoritas tapi banyak opini yang memang kalau misal yang kayak tadi contohnya ada butuh pengalaman 2 tahun dalam bidang ini, terus ya mereka memang dikasih tahu apply aja, siapa tahu keterima. Nah itu biasanya tuh, maksudnya kan itu yang menghasilkan dapat bakat yang tidak cocok lah dengan job desk atau pos HR-nya. Jadi memang betul seringkali hal seperti itu terjadi. Yang penting lamar aja deh, siapa tahu nyangkut gitu ya. Mengingat tidak mudahnya sekarang mencari pekerjaan. Nah dari HR seringnya begini, walaupun banyak sekali kandidat dan seringnya juga memang hal seperti itu banyak kita temui. Jadi asal 2 tahun, 3 tahun fresh graduate banyak yang lamar. Ibaratnya mungkin send to many, siapa tahu nyangkut gitu ya. Nah jadi pada saat kalau memang pelamarnya banyak sekali, yang jauh dari, katakan misalnya requirements-nya let's say ada 10 gitu ya. Kalau misalkan pelamarnya fresh graduate itu banyak dan tidak banyak, misalnya dari 10 dia hanya memenuhi 4 atau 5 gitu ya, pasti harusnya dia tersingkir.
Tapi kalau Harusnya. harusnya dia tersingkir. Tapi kalau memang posisi itu sedemikian mungkin sedikitnya orang yang melamar, tapi kalau ditanya posisi apa saya juga agak bingung sih untuk langsung memberi contoh. Jadi tidak banyak yang melamar sehingga bisa jadi dikatakan minimal 2 tahun tapi Anda cuma punya 1 tahun, tapi ya kayak seperti tadi saya bilang aktivitas sosial atau mungkin Nilai tambah yang lainnya. tambah-tambah yang lain banyak, misalkan pada saat kuliah pernah menjadi ketua, entah ketua Organisasi mahasiswa ini. senat atau ketua apa gitu, itu akan memberikan nilai tambah bagi kami. HR berpikir oh anak ini kayaknya proaktif dan punya jiwa kepemimpinan. Walaupun nanti hasilnya seperti apa kan nggak tahu, karena kita tidak tahu sebetulnya pada saat dia memimpin itu apa yang terjadi, kan kita nggak tahu. Tapi kita bertumpu pada hal-hal yang ditulis di CV, karena itu CV yang baik itu sangat membantu. Sekali lagi saya bilang baik, tapi bukan berarti mengarangnya quote Hiperbola. ya hiperbola, karena kan mungkin dia bukan senat tapi bilangnya ketua senat, karena sekarang jejak digital itu sangat mudah untuk dicari, beda seperti zaman dulu ya. Mungkin mau ngebohong sedikit gitu nggak masalah. Sekarang Anda bilang A, ada yang kenal Anda nanti bilang bohong, dan itu nilai negatif sangat. Dan biasanya HR itu punya semacam kami punya komunitas ya yang ya kalau dibilang dunia sempit kadang-kadang bisa aja ketahuan gitu loh. Ada. Si Anu itu begini di tempat gua dulu gitu. Oh, itu bahkan kami ada. sering bertukar referensi. Biasanya sih terutama untuk jabatan-jabatan yang agak tinggi ya. Mungkin kalau yang mungkin baru biasanya tidak terlalu kencang sih yang seperti itu. Jadi kayak semacam sebenarnya ya ada grup blacklist begitu ya istilahnya. Iya, nggak blacklist sih, tapi memang reference itu sering dijadikan salah satu strategi HR untuk memastikan bahwa si kandidat itu mengatakan hal yang sebenarnya. Itu udah banyak. Jadi sesama HR itu jadi misalkan saya dulu bekerja di perusahaan A, kemudian sekarang berhenti, saya melamar di perusahaan B. Nah, HR perusahaan B akan menghubungi HR perusahaan A. Oh, ya untuk cross check data lah untuk ya, cross check, benar. untuk memastikan bahwa dulu saya di A itu tidak aneh-aneh gitu. Oke. Tadi ngomong-ngomong soal ya kebutuhan sebelum masuk dunia kerja gitu ya. Kan tadi CV baik, ya CV nggak mengarang lah. Habis itu ada ikut organisasi. Tapi sebenarnya dari tadi nggak ngomongin akademis. Jadi sebenarnya. Saya boleh tambah satu lagi. Oh iya, silahkan. Lupa. Medsos. Oke, medsos ya. Kalau zaman dulu HR nggak pernah ngecek medsos. Zaman dulu ya. Oke, karena mungkin saya orang dulu ya. Iya. Jadi sekarang itu salah satu tools yang sangat membantu HR untuk memahami kandidat yang sebenarnya. Maksudnya kandidat dalam arti dia tuh sebenarnya seperti apa sih? Maka itu kandidat harus berhati-hati kalau mungkin pada masa SMA belum mencari pekerjaan, mungkin medsos kita isinya aneh-aneh atau apa, nggak apa-apa lah ya. Tapi pada tahap di mana Anda sudah mulai mencari pekerjaan, berhati-hatilah dengan medsos. Karena HR berpikir Anda di sini bisa ngomong sama saya memalsukan segala macam, karena bagaimana menjalani interview yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dalam interview itu di buku apa semua sudah banyak. Itu memang membantu ya, membantu kita untuk atau para kandidat untuk kalau jawaban yang tidak disukai HR apa sih, itu banyak sudah bukunya maupun mungkin video-video di YouTube. Nah, tapi pada saat medsos biasanya kan kita spontan ya di medsos. Iya, betul. Ya. Nah, itu sekarang sering menjadi salah satu tools bagi HR untuk memahami memahami si kandidat dalam arti sesungguhnya. Jadi berhati-hatilah dengan konten dari medsos. Iya, karena banyak orang memang menganggap medsos itu bukan ruang publik ya. Ya, padahal itu kan publik. Iya, betul. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari pribadi. Apakah kehidupan di sosial media selalu mencerminkan kinerja seorang kandidat? Ya, Oke. pertanyaannya apakah Kinerja ya pertanyaannya ya.
Kalau kinerja menurut saya tidak, tapi kalau karakter atau sifat ya. Karena kami secara umum ya, kembali ya, karena kalau kita bicara HR itu kan sangat amat tergantung juga pada pribadi si HR tersebut, entah yang menentukan kandidat ini diterima, entah itu manajer atau director ya. Jadi secara umum kami menganggap bahwa tidak mudah untuk seseorang mengubah karakter atau sifat. Sedangkan kinerja itu terjadi dari maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu sangat banyak. Selain karakter ada, sifat ada, tapi yang menurut pengalaman saya di HR yang tidak kalah pentingnya adalah budaya perusahaan juga, kemudian juga hubungan dengan atasan, kemudian bagaimana juga sistem penilaian di perusahaan. Itu banyak hal yang memotivasi karyawan sampai dia bisa menghasilkan kinerja, akhirnya kinerjanya baik atau buruk. Jadi menjawab tadi pertanyaan dari Bapak Hans, jadi tidak menentukan kinerja, tapi to some extent itu menentukan sifat atau karakter. Katakan misalkan gini, Anda maksudnya kandidat melamar suatu posisi yang masih sangat, maksudnya yang namanya juga baru mahasiswa ya, di level yang sangat awal gitu, misalkan staff biasa, tapi medsos Anda isinya yang mewah-mewah semua misalkan, Flexing. ya, yang mewah-mewah semua. Nggak apa-apa sih, bisa kami berpikir oh mungkin Anda dari orang tua, tapi the way si kandidat itu ekspres kontennya di dalam medsos, misalkan entah kesannya menyombongkan atau apa, itu kan membuat kita anak ini begini, apakah memang bisa untuk melakukan hal-hal yang katakan sangat simpel. Misalkan kami sedang mencari tenaga administrasi, ya kan, itu akan menjadi bahan pertimbangan kalau ada kompetitornya yang nilainya juga lumayan. Kita bicara mahasiswa yang belum ada pengalaman ya, nilainya juga anggaplah sama, tapi mungkin konten medsosnya baik, segala hal yang lainnya biasa aja. Secara HR kemungkinan kami akan mengambil yang itu. Apalagi konten sosmednya berhubungan dengan administrasi gitu kan ya, waduh, nilai plus tuh. Mungkin pertanyaan sudah terjawab atau ada pertanyaan lain? Tadi udah ada tanggapan dari pribadi Hans. Komennya adalah, soalnya saya rasa sah-sah saja seseorang punya kehidupan yang berbeda antara di pekerjaan dan di luar dunia kerja. Mungkin ada tanggapan? Ya, itulah yang mungkin sering disebutkan bahwa kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaan itu dua hal yang berbeda. Itu tidak salah ya, not completely wrong, tapi dari pengalaman saya ya, saya bicara dari pengalaman, untuk memisahkan itu secara jelas atau saklek itu tidak mudah. Kalau dibilang kenapa nggak bisa? Bisa memang mungkin, tapi tidak mudah. Karena seseorang yang katakan sudah dibesarkan dengan, kita ambil contoh balik yang tadi ya, supaya tidak bias ke contoh yang lain, sudah dibesarkan dalam kondisi yang seperti itu, yang contoh tadi, itu untuk dia bisa melakukan tugas-tugas yang sangat basic, itu biasanya dari dalam diri dia kemungkinan ya, kembali saya katakan ini kemungkinan besar akan ada semacam penolakan, dan itu terbukti. Ini pengalaman saya pribadi dan juga beberapa teman yang merekrut anak-anak yang baru lulus gitu ya, dan tentunya awal-awal belum banyak yang bisa diberikan tugas kan ya, mungkin diminta tolong dulu fotokopi atau apa, itu nggak lama seminggu resign. Pada saat ditanya alasannya dibilang, masa saya lulusan S1 disuruh fotokopi gitu. Itu pengalaman aktual. Jadi saya rasa memang tidak menjawab 100%, tapi itulah pengalaman yang kami rasakan. Berarti sebenarnya tergantung kultur perusahaannya juga ya. Kayak bisa jadi juga ya nggak awal-awal langsung diberikan kerjaan administratif seperti fotokopi atau apa, tapi bisa juga membantu karyawan yang tetap. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lanjutan lagi.
Wah, ini berjalan terus Dari tetap dari pribadi Hans, manakah yang bobotnya lebih besar di mata HR? Apakah lebih penting kualifikasi pendidikan atau pengalaman kerja? Nah, itu pertanyaan yang saya mau Oke. tanyakan habis itu. Udah diambil ya pertanyaan. Sudah diambil pertanyaan. Oke. Oke. Silakan. Dari mata seorang HR itu sebetulnya pada saat kami akan, saya mungkin belok dikit ya. Pada saat merekrut sebetulnya ada tiga strategi. Biasanya disebutnya dengan kita mau beli talent, atau kita build talent. Berarti kalau build berarti dari internal ya, dari awal, dari fresh graduate, kita didik, kita training dan Ada terus cost untuk itu ya, biaya. Oke. Dan waktu. Ya, waktu. Atau borrow itu maksudnya kita outsource 3B ya. ya, 3B itu, buy, build, sama apa tadi, borrow. Nah tadi pertanyaannya apa tadi, sorry, saya Oke. jadi Apakah lebih penting Ya, lebih penting kualifikasi. kualifikasi pendidikan atau pengalaman. Nah kalau dari jadi gini, tergantung pekerjaannya sih sebetulnya, job desk-nya. Tapi kalau pertanyaan umum seperti itu, saya sebagai mantan praktisi HR akan menjawab pengalaman. Pengalaman Ya, menilai. karena dalam asumsi begini, secara umum kandidatnya lulusan S1. Karena kalau misalkan lulusan yang misalkan katakan yang spesifik ya, SMK atau apa gitu ya, itu bisa jadi agak beda ya, karena berarti dia sudah lebih spesifik. Tapi Ya. secara umum kan SMA, kemudian universitas S1. Ya. Jadi Fresh graduate. fresh graduate. S1 kita secara umum itu tidak siap kerja. Jujur harus saya katakan, tidak siap kerja. Karena itu harus, jadi pada saat masuk ke perusahaan, kan misalkan entah itu masuk ke banking atau manufacturing atau apa ya, insurance, apapun itu, Harus masing-masing industri itu punya aturan masing-masing, SOP masing-masing, bisnis proses masing-masing, which is yang harus dipahami dulu. Jadi kalau ditanya, saya prefer yang pengalaman. Karena itu tadi saya katakan di awal, kalau misalkan belum ada pengalaman, ya berarti kandidat atau mahasiswa tidak punya yang lain selain itu tadi, nilai yang harus dibawa ke depan gitu ya, untuk berkompetisi dengan orang lain untuk memasuki dunia kerja, yaitu nilai. Kemudian tadi kalau ada magang biasanya ya, sebelum lulus magang kalau bisa di perusahaan yang mungkin lumayan oke. Kalau tidak bisa, minimal kalau bisa magang sesuai dengan bidang kuliahnya gitu. Jadi kami melihatnya, Anda sudah masuk ke industri yang sesuai dengan kuliah. Ya. Walaupun balik kualitasnya. lagi, kalau itu sama dengan yang saya sedang cari sekarang. Kalau misalkan kuliahnya akuntansi, magangnya sama lah di akuntansi gitu ya. Ya. Tapi saya sekarang sedang mencari sales, kan berarti sebenarnya nggak ada hubungannya juga. Jadi variannya memang cukup banyak sih. Tapi intinya adalah tidak siap kerja secara umum. Jadi saya pilih yang pengalaman. Nah, mungkin Yaitu tadi jadi buy. Kalau Buy. balik ke yang tadi 3 ya, buy, build, atau borrow. Buy, karena buy lebih cepat. buy lebih cepat. Buy the Oke. talent. Mungkin bisa dijelaskan atau dikonfirmasi lebih lanjut mengenai yang S1 tidak siap untuk ikut ya workforce lah istilahnya. Nah, itu maksudnya karena memang tidak ada pengalamannya atau Iya, yang saya sampaikan tidak siap masuk dunia kerja itu adalah, kembali tadi saya bilang secara general ya. Karena di S1 misalkan S1 apa? Contoh S1 juga kan ada akuntansi. Kalau memang akuntansi melamar ke katakan KAP gitu ya. KAP pun punya SOP antara KAP yang satu dengan KAP lain beda. Tapi kalau bicara standar accounting semua sama. Ya kan? ya. Tapi pada saat Anda masuk ke katakan KAPA gitu ya. KAPA dalam melakukan audit eksternal, contoh ke kliennya, dia bisnis prosesnya A, B, C, D. Jadi yang pertama dia diskusi dulu dengan klien, terus kemudian ada proses apa dan lain sebagainya. Tapi KAPB belum tentu sama.
Itu maksud saya. Jadi pada saat Anda masuk, Anda dianggap sebagai sebetulnya kalau memang accounting benar masuk ke KAP itu boleh saya katakan agak ada sambungannya lah ya. Jadi kertas, kalau ibarat kertas tidak benar-benar blank paper, tapi udah ada sedikit catatannya. Tapi kalau Anda lulusan, saya misalnya lulusan manajemen, itu kan umum banget ya. Iya, umum banget, benar. Manajemen kemudian Anda masuk ke asuransi, itu blank paper itu. Ya, blank paper yang harus diisi dengan industri insurance tuh seperti apa sih gitu. Nah, itu berarti seperti mulai dari nol lagi. Tapi kenapa kita minta S1 secara umum ya, itu adalah kita menganggap minimal lulusan S1 sudah bisa menyerap pengetahuan atau menyerap pengetahuan atau memahami bisnis proses dengan baik kalau itu diberikan tentunya training atau penjelasan yang baik tadi ya build dari pihak perusahaan. Oke, ya mungkin pertanyaannya terjawab. Ya seharusnya terjawab sih, sangat terjawab. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi ya silakan saja, karena banyak sekali tadi pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya kalau semisal ya tadi kan ada banyak ya, ada CV, ada organisasi mahasiswa mungkin ya ikut jadi ketua atau seperti aktivitas ekstrakurikuler lainnya. Nah, kalau semisal mau masuk proses seleksi nih yang interview, sebenarnya ada lagi nggak yang perlu dipersiapkan untuk mahasiswa? Kan sekarang ya mungkin sosmednya didilitin yang jelek-jelek atau apakah ada sesuatu yang spesifik yang perlu dilakukan? Oke, selain tadi kan saya sudah sampaikan beberapa hal ya tadi sosmed, kemudian bacalah buku-buku tentang bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan interview, karena umumnya termasuk saya sendiri itu pada saat kami mengajukan pertanyaan kepada kandidat, awal-awal sih memang pertanyaannya kurang lebih sama. Jadi misalkan setelah memperkenalkan diri, apa kelebihan dan kekurangan, kemudian menurut Anda bagaimana Anda mengatasi konflik, yang kayak gitu-gitu, itu sering ditanyakan. Jadi kayak agak klise sih, dan itu semua ada di buku dan ada juga di YouTube, dan semakin mahasiswa atau kandidat sering membaca atau menonton video-video tersebut, harusnya dia lebih well equipped lah untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau misalkan yang interviewer itu agak pandai dalam mengorek-ngorek keterangan, nah itu yang biasanya yang kalau memang bohong, banyakan bohongnya itu akan ketahuan. Ya, makanya. Tapi kalau memang kita ketemunya yang interviewernya, kadang-kadang kalau untuk jabatan yang misalkan tidak terlalu tinggi, sering mereka tidak mau allocate waktu yang banyak gitu. Iya, karena kan banyak pesertanya. Karena ini kan ceritanya mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, jadi kemungkinan dia allocate misalkan let's say up to 30 minutes saja. Jadi kebanyakan tuh pertanyaannya yang klasik-klasik gitu. Jadi kalau memang sering baca harusnya bisa. Dan satu tips ya, jangan menjelekkan karena mahasiswa bisa jadi mungkin belum pernah kerja. Kalaupun sudah pernah kerja di perusahaan sebelumnya, katakan mungkin baru setengah tahun atau 1 tahun, jangan pernah menjelekkan perusahaan sebelumnya. Karena kalau misalkan kan sering juga nih pertanyaan klasik, kenapa Anda berhenti di pekerjaan yang sebelumnya kalau untuk yang sudah bekerja? Oh ya, karena di sana perusahaannya misalkan bos-bosnya pada iyalah pokoknya hal-hal yang jelek disampaikan. Itu langsung HR itu ilfeel. Tapi itu juga salah satu pertanyaan jebakan kan sebenarnya. Iya, ilfeel kami jadinya. Oh oke. Walaupun bisa jadi itu benar, tapi itu bukan sesuatu yang mungkin harus disampaikan gitu. Karena dengan kita melihat Anda misalkan cuma setengah tahun, kita kurang lebih tahu entah Anda tidak cocok dengan budaya perusahaan itu atau Andanya yang justru tidak berprestasi. Secara umum ya, dua hal itu gitu. Nah, kalau semisal begitu kayak kesalahan umum apa tuh yang kesalahan umum lainnya tuh
ada apa Ya, itu misalnya? tadi kan, Ya, itu salah satunya. salah satu ya, Nah, selain medsos tadi. Terus jangan menjelekkan yang menjelekannya perusahaan yang sebelumnya. Kemudian secara umum apalagi ya, mungkin jangan mengatakan bahwa menjelekkan perusahaan atau menjelekkan atasan itu termasuk ya, Ya, bos saya yang masuk. dulu begini-gini. Kemudian saya tidak betah di perusahaan yang lalu karena jauh gitu, misalkan Transport. karena lokasi, walaupun itu suatu hal yang kenyataan ya bahwa itu betul. Tapi kalau memang Anda bilang jauh, kemudian Anda rumahnya di mana dan tempat yang Anda melamar itu sekarang juga jauh, baca ya udah. Jadi bahan pertimbangan Nah, kan ya. jadi bahan pertimbangan. Jadi sebelum mengucap juga cek dulu gitu. Jadi satu hal lagi adalah sebelum Anda melamar, pada saat selain tadi baca-baca buku atau nonton, itu juga ketahui perusahaan yang dituju, entah itu dari website, produk-produknya. Kami HR kadang tanya, misalkan saya dulu bekerja di perusahaan farmasi, let's say farmasi A gitu ya. Saya suka tanya, tapi biasanya kalau yang saya interview misalkan manajer, ada pun yang manajer pun ada yang sampai, Anda tahu salah satu produk kami? Nah, kalau belum Tidak, saya belum tahu Bu. Udah langsung, oke, berarti ingin melamar di satu perusahaan tapi tidak tahu sama sekali tentang perusahaan yang Anda ingin tuju. Jadi sepertinya tuh yang penting gua kirim aja deh semuanya, yang mana bagus, nanti kompensasi yang mana bagus baru saya pilih. Itu juga akan membuat kami jadi ilfeel sih. Iya, kayak nembak-nembak CV aja kan, Ya, siapa tahu begitu. keterima. Kurang lebih sih. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari pribadi lagi. Silakan. Kalau jawabannya berasal dari buku, artinya itu hanya jawaban template. Apakah tidak jadi kehilangan value pertanyaan itu sendiri? Oke. Maksud saya bukan template ya. Intinya gini, di buku-buku sering tertulis misalkan 10 pertanyaan yang sering diajukan. Seperti tadi saya sampaikan, apa kekurangan dan kelebihan Anda. Kalau Anda sudah tahu bahwa ada 10 pertanyaan yang sering diajukan, Anda sudah siap-siap gitu loh. Kalau saya ditanya itu, saya akan menjawab ini. Bukan template, karena kalau template kan, maksudnya gini, bukan template karena itu hanya pertanyaan. Jawabannya kan tergantung kita. Nah, HR akan timbul pertanyaan seperti sekarang kita sedang podcast gini, saya menjawab A, kemudian kan timbul nih pertanyaan lanjutan. Jadi harusnya HR bisa menggali lebih lanjut dari jawaban. Misalkan saya menjawab, kekurangan saya time management Bu. Dari time management itu kemudian saya akan pancing. Bisa Anda ceritakan contoh kasus yang Anda sampaikan bahwa kekurangan Anda di time management. Biasanya di situ berlanjut. Gitu. Jadi bukan template, tapi kenyataannya memang benar pertanyaan-pertanyaan HR tuh kurang lebih yang umum ya. Itu aja sih, nggak jauh-jauh. Kenapa Anda meninggalkan perusahaan yang lama? Terus itu tadi kekurangan, kelebihan. Menurut Anda apa yang menjadi target Anda 3 tahun mendatang apabila Anda tetap di perusahaan kami? Itu seperti itu kurang lebih. Ya benar sih. Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan lagi? Ada. Lanjutannya, ini udah jilid berapa ini? Ini mah saya tidur di sini. Pertanyaannya, di sebuah perusahaan biasanya mana yang bobotnya lebih besar? Interview user atau HR? Oke. Itu saya tidak bisa menjawab karena itu kembali ke policy Perusahaan. ya, policy masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang posisi user sangat amat menentukan. HR hanya semacam supporting. Jadi HR akan memberikan kind of masukan, and then user yang menentukan. Tapi ada juga perusahaan yang walaupun user bilang saya mau pakai ini, tapi dari HR menurut interview saya anak ini karakternya nggak bagus, nggak bisa. Ya. Saya begini loh. Oke, tapi kalau pertanyaan itu diajukan kepada saya, menurut saya harusnya dua-duanya seimbang. Dua-duanya seimbang, karena user lah yang akan memakai, tapi HR
Jadi gini, seimbang dalam arti company ini sudah mempunyai competence level yang maksudnya definisi dari kompetensi apa yang diinginkan dari posisi yang akan ditempati oleh kandidat tersebut. Katakan misalkan seorang, kita kalau bicara administration staff, walaupun hanya staff kan tetap kita punya minimal kompetensi apa sih yang kita harapkan dari si staff ini. Misalkan bisa filing management, atau bisa filing management, bisa katakan membuat dokumen, maksudnya literasi komputernya baik, kayak gitu-gitu itu kan. Nah, dengan adanya bantuan kompetens skill yang sudah hard skill maupun soft skill ya, yang harus dimiliki oleh kandidat tersebut, itu akan membantu baik sisi user maupun sisi HR untuk bisa menentukan kandidat ini pantas nggak sih untuk kita rekrut. Jadi untuk mengurangi semacam ketidakpahaman antara user dan HR. Biasanya yang sering terjadi adalah user mau, HR nggak ngasih, atau HR bilang oke, user bilang gue nggak cocok sama dia gitu kan. Iya, itu betul. memang sering terjadi dalam perusahaan. Karena itu kembali kepada kebijakan. Kebijakan mana sebenarnya voice. Ada company yang usernya kenceng suaranya, HR-nya lembek. Ya mau nggak mau kalau memang budaya corporate-nya seperti itu gitu ya. Tapi menurut saya untuk mengurangi gontok-gontokan dalam hal ini sebetulnya SOP atau kebijakan yang menulis minimal kompetensi levelnya harus ini. Jadi walaupun usernya ngotot, kalau HR bisa buktikan kompetensi levelnya nggak masuk, ya user nggak bisa ngotot gitu misalkan. Contoh seperti itu. Oke, berarti sudah terjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Ya mungkin bisa menggantikan di sini karena pertanyaannya sangat engaging ya. Nah, mungkin beda topik. Ini pengalaman saya sendiri soalnya, dan teman-teman kami sebulan sekali ketemu dan sering bercerita di tempat kamu gimana, di tempat saya gimana gitu. Jadi kurang lebih, dan ceritanya tuh kurang lebih mirip gitu rata-rata. Oh iya, karena memang sama bidangnya sama lah. Ya mungkin kebetulan pada saat itu kami bidangnya sama. Nah, kalau semisal dari sudut pandang HR lah, ini kan climate-nya lagi banyak yang di PHK begitu ya. Habis itu kayak mungkin sebagai yang mau mencari kerja, orang-orang jadi rada bisa langsung gampang menyerah lah. Nah, bisa langsung apa sorry? Gampang menyerah, mudah menyerah. Oh, mudah menyerah. Nah, Oke. ya kan kompetisi banyak, kompetisinya banyak, tapi juga masih di PHK gitu, banyak orang yang di PHK. Nah itu menurut sisi HR itu apa yang perlu tambahan yang dilakukan mahasiswa? Mungkin ngobi usernya atau gimana? Oke, ini pertanyaan yang nggak gampang ya. Jadi terutama katakan contoh sekarang lah, sesudah ini mungkin agak masih mending ya karena COVID sudah berlalu dan sekarang kelihatannya sudah mulai perekonomian kita sudah mulai bangkit walaupun mungkin belum kembali seperti sebelum COVID. Jadi memang dengan banyaknya gelombang PHK itu cukup membuat para pencari kerja pasti frustasi, ya. Apalagi seperti tadi saya sampaikan dengan adanya tadi buy build borrow itu membuat frustasi. Nah kalau ditanya apa yang harus dilakukan, saya mungkin tidak terlalu banyak bisa memberikan masukan selain yang tadi semua itu. Hanya gini, mahasiswa atau pencari kerja harus selalu adapt to new teknologi atau new knowledge apapun itu, supaya pada saat Anda mencari kerja itu Anda tidak ketinggalan dengan kompetitor. Kan yang cari kerja banyak nih. Kalau Anda cuman average aja, ya jangan harapkan dari Anda bisa kepilih lah, kecuali Anda punya kenalan atau apa tadi, segala hal yang kita bilang negatif lah gitu ya. Iya. Atau koneksi itu kita buang kan ya. Pertanyaannya pasti tidak memasukkan unsur-unsur seperti itu gitu ya. Nah, berarti selalu mengikuti tren. Kalau ada ilmu baru atau
hal baru. Kalau contoh lagi yang gampang, misalkan anak akuntansi lah ya gitu. Jadi anak akuntansi kita tidak punya pengalaman nih untuk mencari kerja, gimana caranya? Ditanya, misalkan salah satu syaratnya, kadang-kadang banyak kalau yang perusahaan agak besar memahami SAP, boro-boro SAP, ya kan? Makhluk apa itu gitu kan, nggak tahu gitu. Nah, untuk memahami SAP tentunya tidak bisa, karena untuk punya user SAP aja itu mahal gitu kan ya. Jadi caranya adalah SAP itu apa, misalkan kan tahu tuh, misalkan sistem akuntansi gitu, misalkan apa yang teknologi yang bisa mencatat gitu. Nah itu sebetulnya sekarang di internet itu sudah banyak juga sistem Tutorial akuntansi gitu yang ya. tentunya bukan SAP ya, yang gratis, tapi bisnis, maksudnya prosesnya itu mirip, tapi yang jauh di bawah levelnya SAP. Jadi konsepnya itu jadi ngerti. Jadi misalkan pada saat mau melamar, tentunya SAP tidak mengerti, tapi si pencari kerja itu bisa mengatakan, tapi saya mengerti ini. Jadi, itu akan membuat HR, oh at least lu belajar. Jadi nggak blank Iya, aja gitu. itu maksudnya. Jadi selalu keep on learning, endless learning gitu loh selalu. Jadi jangan karena udah nyerah, dunia kerja nggak ada, ya udah gue main HP aja, main TikTok setiap hari gitu. Tapi enggak, main TikTok boleh, main sosmed boleh, tapi yang to some extent juga alokasikan waktu untuk belajar, karena itu yang akan bikin kita ya selangkah lebih maju dari teman-teman. Banyak yang cari kerja, jutaan yang cari kerja. Kalau Anda sama saja dengan yang lain, jangan harap Anda akan di pick up gitu. Iya. Nah, dengan saran HR Director itu sudah menutup podcast hari ini ya. Terima kasih banyak buat sobat-sobat yang sudah datang ke Instagram Live ya sama YouTube Live. Ya, sebenarnya sarannya sangat baik ya. Jadi jangan terlalu banyak ya mainnya bisa dikurangin. Habis itu bisa belajar lebih banyak mengenai perusahaan yang mau dilamar gitu ya. Habis itu belajar sampingan juga lah, aktivitas lain yang lebih menguntungkan. Nah, seperti biasa, habis video nanti ada di YouTube ya, VOD-nya, dan di Spotify juga nanti ada audionya. Nah, untuk sosmed-sosmed yang lain ya, kalau bisa cari aja di Twitter, habis itu di TikTok, landak., ya. Sekarang kita juga ada aplikasi loh, jangan lupa. Jadi bisa langsung konsultasi hukum 15.000 15 menit. Oh, hebat dong. Iya keren. Ya sebenarnya murah banget. Kalau mau nyoba sekarang juga boleh. Oke, baik sobat-sobat. Terima kasih loh sudah datang ya. Terima kasih sudah mendengar, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya.